kita di tahun 2024 ada kesempatan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi semuanya. Kita ingin seluruh rakyat termasuk di Riau merasakan satuan petugas kita tolong ya. Percayalah bahwa kalian mau marah, kalian mau kesel, mau deklarasi setiap hari beribu-ribu kali. Dan tapi kalau ada yang bersalah sangka kepada kita, Nasdem harus terbiasa dengan humor, dengan canda, dan tertawa dan berpolitik dengan sukaria. Itu jauh lebih baik. Hajar. Jadwalnya kan baru tanggal 3 sampai 7 sampai 13 September tahun depan. Sekarang ini kalau mau bikin aturan, suruh debat mereka. Ini nggak ada aturannya, sehingga ini bisa berbahaya juga bagi jadwal politik kita. Karena nggak ada jadwalnya. Bagaimana kalau calon-calon ini berantem? Bagaimana kalau masanya berantem? Nggak ada aturannya. Iya, betul. Kan bahaya sebenarnya gitu. Akan ada pemilu, akan ada pilpres. Pemilu dan pilpres adalah sebuah kesempatan untuk kita menentukan arah baru. Republik ini didirikan Panggung acara rapat akbar relawan Anies Baswedan di Pekanbaru roboh. Panggung roboh akibat banyaknya relawan naik untuk bersalaman dengan Anies. Rapat akbar relawan Anies digelar Partai Nasdem Riau di Jalan Gajah Mada pada Minggu 4 Desember 2022. Acara dihadiri langsung oleh Anies Baswedan, Wagub Riau Edi Natar, dan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Setiba di lokasi acara, Anies langsung menyapa relawan dan masyarakat. Tidak lama, Anies pun turun panggung untuk menyalami relawan di barisan depan dan sisi kanan kiri panggung. Momen itu terjadi setelah Anies hendak turun panggung untuk bersalaman dengan para relawan yang ada di sekitarnya. Namun sejumlah masyarakat justru naik ke atas panggung untuk menyalami bakal calon presiden atau baca pres Partai Nasdem itu. Saat itulah, masyarakat dan relawan mulai naik ke atas panggung, bahkan pembawa acara berulang kali mengingatkan agar relawan yang ada di panggung turun, karena sudah melebihi kapasitas. Bapak Ibu, turun ya, ini panggung sudah terlalu banyak orang, katanya melalui pengeras suara. Willy Aditya yang melihat panggung makin ramai pun turut meminta relawan turun. Kondisi terlihat semakin padat dan panggung terlihat bergoyang. Tak lama setelah peringatan itu, Anies pun berhenti menyalami masyarakat dan relawan. Dia bersama kader dan pengurus Nasdem Riau berencana turun dari panggung sisi kiri. Dan akhirnya, gubrak! Panggung acara di sisi kiri tersebut tiba-tiba ambruk dan teriakan histeris juga terdengar dari sudut belakang. Sejumlah kader, relawan, dan petugas yang berada di sisi belakang jatuh. Sementara Anies putar haluan dan turun dari sebelah kanan panggung acara. Terlihat beberapa peralatan di atas panggung jatuh berserakan. Sejumlah kader pun berhamburan. Beruntung tidak ada yang terluka akibat ambruknya sebagian lantai panggung tersebut.
Dengan adanya insiden itu, video panggung yang ambruk kemudian beredar di media sosial. Salah satu pengunggahnya adalah pengguna akun Twitter @tukangrosok pada Minggu 4 Desember 2022. "Satuan petugas kita tolong ya," ujar pembawa acara dalam video itu. Dalam video yang berdurasi sekitar 20 detik itu, terlihat sejumlah kader dan masyarakat yang masih berada di depan panggung. Sedangkan di sisi belakangnya sudah ambruk hingga bangku yang tadinya ada di atas juga ikut terjatuh. "Gubrak, panggung acara Anus di Pekanbaru ambruk," tulisnya saat mengunggah video itu. Dikutip dari Twitter akun @tukangrosok pada Senin 5 Desember 2022. Cuitan itu sontak menimbulkan banyak reaksi dari netizen. Banyak dari mereka yang mengkritik Nasdem dan Anies, bahkan ada yang menyebut insiden itu sebagai azab. Nasdem memang tidak punya malu dan tidak memiliki etika politik. Harusnya mundur dari kabinet dan koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf, kata @rorimi_seti. Azab politisi pedagang agama, tutur @info. "Gubrak, ambruk kabeh," ujar @maulana 0582. "Melawan Sunatullah itu panggung," pungkas @koharasen. "Partai paling norak ternyata nggak mikirin negara tetapi mikirin golongannya sendiri," imbuh @cesar_a. "Uan ambruk," tutur @sigromil. Selain itu, masih ada beberapa komentar netizen dalam video ambruknya panggung orasi Anies di Pekanbaru yang diunggah oleh @tukangrosok tersebut. Sementara itu, pegiat media sosial bernama Santorini juga ikut mengomentari ambruknya panggung acara Anies Baswedan di Pekanbaru Riau itu. "Jelas ya, ini bukan azab. Azab itu hanya kalau mereka yang bilang ke pihak yang mereka nggak suka." Atas cuitan itu, netizen pun memberikan reaksi beragam. Ada yang membela, bahkan tidak sedikit yang menyindir Anies. @judramahendra, "Karena jutaan masyarakat pengen salaman sampai panggung ambruk. Gila ya, hihihihi." Kemudian ada @hidalgo herman, "Aduh nih orang, kerjanya cuma ngambrukin apa aja, serba KW. Apa emang bawaan auranya ya?" Kemudian ada @talaga_5122, "Yang bikin panggung pasti orang yang ngerjain tribun Formula E, yang juga ambruk." Kalau dibilang azab atau balasan, ya mungkin juga. Sebab seperti kemarin terjadi di Aceh, anggota Garda Partai Nasdem terlihat arogan menghalau sejumlah masyarakat yang menyuarakan penolakan Anies di Aceh. Seperti diketahui, ternyata menyuarakan pendapat berbeda dari yang lain masih menjadi ancaman di Aceh. Hak demokrasi terancam di sini. Hal tersebut tampak dari serangan fisik langsung terhadap sekelompok pemuda yang tergabung dalam Aliansi Milenial Cinta Demokrasi pada Jumat siang 2 Desember 2022. Awalnya sejumlah massa aliansi melakukan kritikan terhadap Nasdem lewat aksi damai. Aksi dilaksanakan di Bundaran Lambaro, Kabupaten Aceh Besar. Secara tiba-tiba muncul sekelompok orang berseragam Garda Partai Nasdem Aceh membubarkan aksi, bahkan mengejar-ngejar lalu membawa sejumlah peserta aksi beserta karton berisi tuntutan aksi damai. Mereka berteriak dengan kata-kata kotor, bahkan ada yang menuding PKI. Padahal kami hanya menyuarakan pendapat lewat tulisan di karton yang pada intinya menolak kampanye Anies Baswedan sebelum ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Tutur Syed Muhammad Siddiq, koordinator aksi saat diwawancarai pada Jumat malam. "Amatan kami, ungkapan massa yang mengintimidasi aksi damai ini dikomando oleh 3 politisi Partai Nasdem, yakni Abdul Rafur, Heri Julius, dan Daniel Abdul yang juga anggota DPRK Banda Aceh." Para politikus itu menunjukkan rasa marah karena aksi damai dari Aliansi Milenial Cinta Damai memprotes Partai Nasdem Aceh yang dinilai telah melakukan pelanggaran masa kampanye. Jelasnya, partai itu dinilai terlalu cepat melakukan kegiatan politik dengan memboyong bakal capres Anies yang diusung oleh Nasdem ke Aceh. Tindakan para politikus Nasdem yang berada di lokasi ini jauh dari sikap terpuji.
Padahal Nasdem dan para politisinya selama ini mengkampanyekan politik santun dan riang gembira. Namun kader Nasdem saat kunjungan Anies ke Aceh malah bersikap arogan dan main hakim sendiri dengan membubarkan masa aksi damai yang menolak kedatangan Anies dengan ancaman dan tekanan. Tindakan arogansi dan main hakim sendiri yang dilakukan politisi dan garda Nasdem sangat mencederai demokrasi, tegas aktivis mahasiswa ini. Said Muhammad Siddiq menegaskan aksi damai penolakan kedatangan Anies ke Aceh yang dilakukan oleh Aliansi Milenial Cinta Demokrasi seharusnya mendapatkan tempat. Pasalnya hal tersebut merupakan bentuk kebebasan berpendapat dalam berdemokrasi, pungkasnya.